Mengapa Imam Syafi'i tidak mau mensyolati jenazah Abu Nawas? Diketahui Abu Nawas terkenal dengan sifat jenaka dan jeniusnya, tapi ternyata saat kematiannya membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya, Imam Syafi'i enggan mensyolati jenazah Abu Nawas. Bukan hanya itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang gemar berbuat maksiat dan agak konyol. Dia kerap minum khamr hingga mendapat julukan penyair khamr. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr, dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Gara-gara syairnya ini, Baginda Raja Harun ar-Rasyid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi, ada orang yang mengatakan kepada Raja, "Wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia, Abu Nawas." Lalu gerangan apakah yang membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya dan akhirnya bersedia mensyolatkan jenazah Abu Nawas yang sebelumnya ditolak? Berikut kisahnya. Menurut satu riwayat, ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau mensyolati jenazahnya. Namun ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, di kantong baju Abu Nawas ditemukan secari kertas bertuliskan syair berikut ini. "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada kepadaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu dan aku pasrah setelah ini." Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Dia pun bergegas langsung mensyolati jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Abu Nawas mendapat kabar Baginda Raja mengalami susah tidur. Ketika malam ia terlihat sangat gelisah, badannya terasa lelah, tapi tidak bisa tidur, padahal sudah berusaha memejamkan mata. Baginda Raja mencoba beberapa menit tiduran, tidak membuka mata, tapi hasilnya tetap tak bisa terlelap. Sampai pada pertengahan malam, Baginda Raja masih saja belum bisa terlelap. Ia lalu memanggil salah seorang pengawal istana. "Hai pengawal, umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa bisa membuat saya tertidur akan diberi hadiah 10 kantong uang emas," kata Baginda Raja. Pengawal istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Maka disebarlah seluruh pasukan ke setiap pelosok desa untuk menghubungkan sayembara tersebut. Kemudian datanglah 2 peserta yang berminat mengikuti sayembara. Setelah diizinkan pengawal, mereka berdua masuk ke kamar raja secara bergantian. Peserta pertama masuk kamar pribadi raja. Ia duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal. Peserta pertama memulai ceritanya. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Saklabah. Kelakuan kurang ajarnya membuat hati kedua orang tuanya terluka. Namun menjelang wafatnya, Saklabah pun bertobat. Di saat sakratul mautnya, Saklabah tidak kunjung meninggal hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali kesalahannya dulu dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita itu habis, raja malah makin sulit tidur karena asyik menyimaknya. Peserta pertama pun dianggap gagal dan disuruh pulang ke rumah. Sekarang giliran peserta kedua masuk kamar raja. Peserta kedua duduk bersilang di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal istana. Dengan percaya diri ia pun mulai bercerita. Begitu cantik ceritanya Ratu Bilqis membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang dibalik kesempurnaan parasnya, Ratu Bilqis digosipkan mempunyai kutil di betis sebelah kirinya lebih. Sulaiman ingin membuktikan kebenaran gosip tersebut, beliau kemudian mengundang Ratu Bilqis untuk datang ke istananya. Dikarenakan penasaran dengan kelanjutan ceritanya, raja malah dibuat menjadi susah tidur. Peserta kedua dianggap gagal dan ia dipersilakan kembali pulang ke rumahnya.
Hal ini membuat pengawal istana pusing 7 keliling karena raja tidak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja, mendadak Abu Nawas datang memasuki kamar Baginda dan memberi hormat. "Salam hormat, Baginda Raja," ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas duduk di sebelah Baginda Raja yang sedang rebahan di tempat tidurnya. Setelah dipersilakan, Abu Nawas mulai bercerita. Dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan yang sedang tidur, lalu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk, kemudian keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk, masuk, keluar, begitu seterusnya. Baginda Raja pun kesal mendengar cerita Abu Nawas. Ia menjadi jenuh dan sama sekali tidak tertarik dengan kisahnya, sehingga Raja memiringkan tubuh membelakangi Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas terus saja melanjutkan ceritanya. Akibat cerita yang menjenuhkan itu, Raja pun mulai menguap beberapa kali. Perlahan Raja mulai menutup kedua mata, dan akhirnya bisa tidur. Keesokan harinya Abu Nawas kembali dipanggil ke istana untuk menghadap Raja. "Hei Abu Nawas, ceritamu itu memang sangat aneh. Akan tetapi kamu telah berhasil membuat aku tertidur. Silakan Abu Nawas, kamu ambil hadiah yang sudah saya janjikan," ujar Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba ikut bahagia karena Paduka tadi malam bisa tidur dengan begitu nyenyak." Akhirnya Abu Nawas pulang sambil membawa hadiah dari Baginda Raja.